kuasamu. Ku hanya manusia yang belum dosa. Berjalan persimpangan penuh liku kehidupan, kosong tak bertepi dan tak tahu arah. Selamatkan aku, oh Tuhanku, bimbinglah aku. Selamatkan aku, oh Tuhanku, ampunilah aku. Jumpa kembali di Emily Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya kita hidup dalam lingkungan bertuhan, maka kita ditentukan dan dipanggil olehnya. Maksudnya teman-teman, jadi mungkin teman-teman coba cermati gitu, coba koreksi diri. Kita ini lahir tidak seperti di zaman dahulu teman-teman, atau mungkin tidak lahir di pedalaman gitu, sehingga kita lahir itu lepas dari mulai lahir kita memang sudah dalam lingkungan yang percaya dan mengenal Tuhan, atau mungkin berjalannya waktu teman-teman. Misalnya waktu kita sekolah, taman kanak-kanak, ke SD atau ke SMP SMA, semua itu kita sudah hampir rata-rata, karena kita lahir di dunia ini dalam negara yang sudah dalam pemerintahan yang beragama gitu. Jadi mau tidak mau waktu kita lahir itu sejak kecil gitu, ya kita sudah diperkenalkan bahwa kita hidup bertuhan gitu. Nah ini yang maksudnya apabila kita mengacu ke titik itu, jadi kita tidak bisa punya alasan bahwa kita itu tidak mengenal Tuhan gitu. Seharusnya kita minimal tahu Tuhan gitu. Karena itu balik lagi kita lahir dari negara yang memang beragama, bertuhan gitu. Jadi kita minimal tahu Tuhan. Nah apabila kita sudah tahu Tuhan, sebenarnya kan lingkungan itu yang membuat kita jadi bertuhan teman. Nah lingkungan ini ya mestinya secara rohani berarti kita sudah memang ditetapkan, ditentukan dan dipanggil oleh Tuhan gitu. Ya beda dengan orang yang diumpamakan hidup di pedalaman gitu, mungkin tidak mengerti akan Tuhan gitu. Maksudnya gitu teman, atau di hutan-hutan gitu, seperti itu teman-teman. Nah ini
saya coba mulain teman-teman dengan apa, saya benernya mendapatkan impresi ini dari tahun 2015 teman, sejak saya ketemu mentor rohani, salah satu mentor rohani orang Indonesia tapi sudah pindah warga negara Amerika teman-teman. Jadi saya pernah ketemu di Cirebon itu di kota saya, ya sharing ya bicara soal bagaimana kita hidup itu tidak dengan apa ya, jadi tidak dengan mengumbar nafsu keinginan kita, tapi ya intinya ya bagaimana hidup ini adalah menggenapi ya rancangan dan kehendak Tuhan saja, seperti yang Tuhan sudah perintahkan dalam firman-Nya teman. Tapi sebelum ke detail draft itu, saya coba baca dulu dari kitab 1 Korintus teman-teman. Ini dasarnya gitu. Kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 26 sampai 38, dan nanti kita sambung dengan kitab Roma pasal 8 ayat 29 sampai 39 dan berlanjut ke draft teman-teman. Nah, ini saya baca dulu teman-teman di kitab 1 Korintus pasal 7 ayatnya 26 sampai 38 teman-teman. Jadi coba teman-teman cari kitab Korintus 1 Korintus pasal 7 ayatnya 29 teman-teman. 29 sampai 26 teman. 1 Korintus pasal 7 ayat 26 sampai ke 38 teman-teman. Oke, saya mulai. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Nah, ini materi sharing intinya ini teman-teman. Jadi ngebahas yang di kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 26, intinya itu teman-teman. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Jadi intinya gitu. Jadi kita jangan sampai bertingkah laku jadi nggak keruan teman, ya kita cukup seperti itu saja gitu. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Itu firman Tuhan yang katakan begitu teman-teman. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli gitu. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin. Kalau ia menghendakinya hal itu bukan dosa gitu. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya,
telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya itu, ia berbuat baik gitu. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Jadi intinya di kitab 1 Korintus pasal 7 ayat ini teman, ayat yang tadi dibacakan itu dari 26 sampai 38. Ya intinya gitu teman, bagaimana yang terbaik itu adalah apabila kita bisa hidup fokus hanya untuk Tuhan aja satu gitu. Tapi dalam prakteknya kan ya bukan berarti yang berkeluarga itu dilarang, cuman ya kembali lagi apakah setelah berkeluarga kita bisa nggak prioritaskan Tuhan itu nomor satu gitu teman. Kuncinya di situ teman. Jadi bukan urusan berkeluarga atau tidaknya, tapi masalahnya adalah bagaimana kita memprioritaskan Tuhan itu dalam kehidupan itu ada nomor satu. Ini intinya di satu kitab Korintus teman, pasal 7 ayat 26 sampai 38 nyebutnya gitu. Jadi jangan sampai kita menghendaki perubahan yang mencolok, jangan sampai kita berkeinginan yang enggak, jangan sampai kita miliki kekhawatiran. Kunci-kunci intinya di situ teman. Kunci-kunci itu ya di kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 26 yang tadi aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 32 teman-teman itu juga disinggungkan, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri membesarkan perhatian pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Jadi jangan khawatir, intinya gitu teman-teman. Dan yang ketiganya ya prioritas hidup kita ya memang totally kalau bisa nomor satu untuk Tuhan. Nah sekarang kita masuk ke kitab Roma teman. Kitab Roma pasal 8 teman-teman, coba teman-teman cari kitab Roma pasal 8 ayatnya 29 sampai 39 teman-teman. Kitab Roma pasal 8 ayatnya 29 sampai 39 teman-teman. Nah ini saya coba bacakan teman. 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah ini yang tadi dikatakan benar, kalau kita kebenaran lahir adanya di negara yang bertuhan, yang beragama, ya berarti sejak kita lahir sudah suasananya itu kita seharusnya sudah mengenal Tuhan. Mungkin kalaupun kita katakan bukan mengenal, minimal tahu gitu bahwa memang pemerintah mengarahkan kita untuk bertuhan gitu. Jadi kita minimal tahu Tuhan. Nah cuman tahu kan tidak cukup. Tahu itu harus disambung dengan mengenal itu harus disambung lagi dengan mengerti. Nah sudah mengerti harus mampu melakukan firman Tuhan. Lanjutnya seperti itu teman-teman. Tidak berhenti cuman hanya ditahu saja. Tapi banyak orang dunia yang berhenti di situ teman, berhenti hanya ditahu. Bahkan banyak orang yang berkeyakinan, dalam arti kata orang yang mengaku sudah beragama, tapi sebenarnya tidak mengenal Tuhan teman. Ya dia cuma tahu Tuhan gitu, tapi tidak mengenal Tuhan. Dia tidak mengenal firman Tuhan, meskipun dia bilang dia tahu firman Tuhan gitu. Jadi bedakan antara tahu dengan mengenal kan beda teman. Ya seperti yang saya pernah katakan, kalau kita bicara di Indonesia misalnya presidennya sekarang Presiden Jokowi gitu kan. Nah masalahnya kalau ditanya apakah kita kenal Pak Jokowi gitu ya apakah kita kenal keluarga Pak Jokowi, apakah kita kenal cara hidup Pak Jokowi. Kalau kita sebut kenal teman-teman ya berarti kita mesti memang dekat dengan Pak Jokowi dan memang mengenal langsung dengan Pak Jokowi gitu. Tapi kalau kita bicara kita tidak pernah ngobrol, tidak pernah tatap muka, tidak pernah ketemu muka, ya bagaimana kita mau ngomong kenal teman? Ya itu mungkin tahu gitu. Tahu Pak Jokowi ya tahu, tapi kenal tidak ya tidak kenal gitu. Ya tahu nggak keluarga Pak Jokowi? Ya tahu, tapi tidak kenal. Ya apakah kita tahu gitu pola-pola hidup Pak Jokowi? Ya kita tidak tahu gitu. Apa kita tahu tapi tidak kenal gitu. Nah ini bedanya. Tahu dengan kenal seperti itu teman. Jadi kembali lagi ya minimal ya kita lahir di negara Indonesia itu minimal kita harus tahu Tuhan gitu. Karena memang pemerintah mengajar memerintahkan bahwa kita ini harus beragama dan bertuhan teman. Tapi kan kalau negara-negara lain apalagi yang hidupnya di pedalaman-pedalaman gitu apakah mengenal gitu, apakah tahu gitu? Tahu aja jangan-jangan tidak tahu teman. Ya tahu Tuhan aja tidak tahu gitu.
Nah ini beda dengan kita. Jadi kalau kita sudah kena kategorinya tahu Tuhan, minimal ya itu kita mesti koreksi diri ya, bahwa kita ini ya seperti di ayat yang 29 tadi teman-teman. Sebab semua orang dipilihnya dari semula. Nah kenapa dipilih dari semula? Ya karena kita tahu gitu. Ya kita lahir di negara yang sudah beragama dan bertuhan. Ya kita tahu gitu. Jadi minimal itu dulu teman. Sebab semua orang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, inti dari ayat 29 di kitab Roma pasal 8 itu seperti itu teman-teman. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya gitu. Nah, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan anaknya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengajarkan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia? Nah ini kalau bicara di ayat 32 dari sisi kacamata Nasrani gitu, dari kitab Nasrani itu ya seolah-olah yang namanya Nabi Isa itu korban wafat di kayu salib itu dengan kondisi ya memang ya untuk menebus dosa-dosanya manusia semua teman. Jadi bukan manusia yang cuma ikut Nasrani, bukan gitu. Jadi kalau bicara secara teori rohaninya firman Tuhan di kitab Nasrani, bahwa Nabi Isa wafat di kayu salib itu adalah untuk menebus semua dosa manusia, bukan cuma sebatas orang Nasrani aja. Ini teman-teman harus tahu gitu. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah itu? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi Nabi Isa itu waktu wafat dan kembali ke surga teman-teman, itu malah jadi pembela kita teman-teman. Jadi nanti Nabi Isa yang akan membela kita waktu ada penghakiman dan hukuman di akhirat itu teman-teman. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Tuhan gitu? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis. Jadi kalau kita sudah bersama Tuhan teman, rasanya kita tidak bisa dipisahkan dari Tuhan gitu teman. Firman Tuhan di ayat 35 katakan seperti itu. Walaupun kita menghadapi penindasan, ini bukti-bukti teman, apabila kita melakukan firman Tuhan, ya kita akan mengalami penindasan gitu. Ya kita akan mengalami kesesakan, kita juga akan mengalami penganiayaan, kita akan mengalami kelaparan, kita akan mengalami ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tapi ini tidak bisa memisahkan kita dari Tuhan teman. Jadi tetap Tuhan yang ada di pihak kita, melindungi kita gitu. Oleh karena kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Oleh karena Tuhan, oleh karena firman Tuhan, kita ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kita telah dianggap sebagai domba-domba sembilan. Nah ini kembali lagi di ayat 36 juga dijelaskan bahwa apabila kita mau melakukan firman Tuhan gitu, intinya gitu, apabila kita ingin melakukan firman Tuhan, ya kita ada dalam bahaya maut sepanjang hari gitu. Firman Tuhan katakan begitu, kita telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Tuhan Allah, oleh firman Tuhan yang telah mengasihi kita. Sebab ini ayat 37 gitu. Menjadi waktu kita mengalami ayat 36, menderita segala macam gitu, menghadapi bahaya maut seperti domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang gitu. Ya Tuhan akan menangkan kita gitu. Dan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab kita yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-perintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang ada dalam firman Tuhan tadi, teman-teman, firman Tuhan dan Tuhan Allah kita gitu. Jadi di sini dikatakan teman, apabila kita melakukan firman, teman-teman jangan kaget teman, kita itu akan menghadapi permasalahan gitu, permasalahan dalam hidup. Tapi ya semua karena proses gitu, proses untuk bagaimana merubah kita gitu dari manusia duniawi menjadi rohani. Ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab
di kitab Roma pasal 8 tadi ya, berarti ayat dari 29 sampai 39 ini sudah selesai. Ya bicaranya ya seperti itu gitu, bahwa kita harus memiliki keyakinan iman bahwa di waktu kita melakukan firman Tuhan itu ya akan menghadapi hal-hal yang dengan ujian cobaan, banyak permasalahan tadi, teman. Tapi kalau selama kita hidup di dalam jalur firman Tuhan dan kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita gitu, ya rasanya justru tidak pernah akan ada apa-apa selain memang bisa jadi apa ya teman-teman, jadi maju gitu, jadi maju di dalam pengenalan pengertian firman Tuhan. Semakin kita bisa melakukan firman Tuhan, ya kedalaman pengenalan firman Tuhan akan lebih dalam, teman. Dan level pengertian juga sama, teman. Kita semakin berani melakukan firman Tuhan, ya bukan cuma pengenalan aja, pengertian kita pun akan jauh lebih dalam gitu. Nah, bukan cuma pengenalan pengertian yang lebih dalam, tapi juga kemampuan mengerti, teman. Kemampuan mengerti kita itu jauh lebih dalam lagi. Dan begitu pun juga dalam hal keberanian melakukan firman Tuhan, teman-teman. Kita jadi lebih berani lagi melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena iman kita, teman-teman. Waktu iman kita dilatih akan pengenalan firman Tuhan, dilatih akan pengertian firman Tuhan, dilatih untuk berani melakukan firman Tuhan, iman kita akan naik terus, teman-teman. Jadi akhirnya di dalam kita, tubuh jiwa roh kita itu kedalaman pengertian akan firman Tuhannya makin dalam, teman-teman, makin dalam. Tapi sebaliknya level iman kita makin meningkat, teman. Jadi gap antara kedalaman pengenalan pengertian firman Tuhan dan gap peningkatan iman kita gitu, naiknya level iman kita ini makin luas, teman. Nah, makin luas ini ya seperti orang nyanyi, teman-teman. Kalau orang yang nyanyinya bagus, penyanyi yang bagus itu kan range suaranya itu kan jauh, teman. Jadi dia bisa di rendah sekali, tapi dia juga bisa di tinggi sekali. Semakin range-nya jauh gitu, ya semakin ahli, teman. Nah, begitu pun juga dalam hal rohani, teman. Semakin kedalaman pengenalan pengertian firman-Nya dalam dan semakin tingginya level iman kita, range ini jadi jauh sekali, teman. Range rohani kita jauh gitu. Nah, waktu range rohani kita jauh, ya itu yang akan menjadi ahli, teman. Ya akan menjadi lebih maksimal dalam dalam melakukan perintah-perintah Tuhan, dan juga akan lebih masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan, teman. Karena range ini udah memang bagus gitu. Nah, ini yang mestinya hidup kita sementara di dunia itu harus uber range itu, seperti yang tadi vokalis penyanyi tadi, teman. Bagaimana dia berlatih dari mulai nada yang kedalaman, nada yang rendah sampai ketinggian nada yang tinggi. Itu yang mesti kita kuasai, teman. Semakin range-nya besar, semakin jaraknya besar gitu, ya kita semakin bagus gitu, semakin kuat, semakin benar, teman. Ini saya udah bacakan, teman-teman. Jadi kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 26, 38 saya udah bacakan. Kitab Roma pasal 8 ayat 29 sampai 39 saya udah bacakan. Nah, sekarang saya masuk ke draft aja, teman-teman. Jadi sesuai judulnya, teman-teman, kita hidup apa temanya gitu. Kita hidup dalam lingkungan bertuhan, maka kita ditentukan dipanggil olehnya. Jadi kalau menurut saya, yang itu kembali lagi karena kita lahir di Indonesia, di mana Indonesia itu adalah negara yang hukumnya itu dasar-dasar undang-undang itu harus beragama dan bertuhan. Ya kita harusnya bersyukur dan bersukacita. Berarti kita ini minimal tahu Tuhan gitu. Nah, tinggal kita harus bagaimana caranya memperdalam pengenalan dan pengertian akan Tuhan, dan bagaimana kita mengerti akan firman Tuhan, dan kita bagaimana melakukan firman Tuhan, ya pasti ya harus dengan roh Tuhan gitu. Ya itu keuntungan kita. Jadi kita udah pasti kalau hidup di negara seperti ini ya sudah ditentukan dan dipanggil oleh Tuhan. Tidak boleh punya alasan yang lain, teman, karena memang kita lahir seperti itu. Kecuali kalau kita lahirnya mungkin di Indonesia tapi adanya di pedalaman, di hutan Kalimantan yang tidak ada siapa-siapa gitu. Nah, itu mungkin boleh kita katakan kita tidak lahir ditentukan dan dipanggil oleh Tuhan. Ya boleh kita ngomong seperti itu. Tapi kalau kita lahirnya di Pulau Jawa gitu yang memang sudah memang
pergaulan masyarakat besar sekali, ya kita jangan beralasan bahwa kita tidak ditentukan dipakai oleh Tuhan. Dan di kota-kota lain di seluruh Indonesia juga ya jangan ngomong seperti itu gitu. Yang ini khusus yang di pedalaman yang tidak mengenal agama, ya cuman kenalnya adat istiadat tradisi, ya itu ya sedikit sekali lah orang-orang seperti itu. Jadi majority sebenarnya kita hidup di Indonesia itu ya sudah ditentukan dan dipanggil oleh Tuhan. Nah tinggal kitanya mau peka enggak gitu bahwa kita dalam posisi itu. Nah ini saya waktu tahun 2015 teman-teman. Jadi tepatnya 2015 tepatnya tanggal 31 Maret 31 bulan 3 2015 tahun 2015. Nah ini kebenaran Pak Nehemia itu orang Indonesia teman. Jadi cuman keluarganya pindah ke Amerika, jadi akhirnya dia pindah agama pindah warga negara gitu. Nah tapi dia kan masih tergerak karena dia orang Indonesia, jadi dia punya keluarga dan teman-teman di Indonesia. Dan waktu di Indonesia pun Pak Nehemia ini sudah aktif teman, aktif sekali di urusan rohani gitu. Jadi waktu dia ke Amerika, dia buat usaha di Amerika dan mungkin cukup lebih mungkin ya berkelebihan. Akhirnya jadi dana-dana dari Amerika itu hasil dia dan keluarganya itu sebagian dikirim ke Indonesia teman-teman. Jadi di Indonesia punya tim gitu, punya tim yang menjalankan visi misinya Tuhan ya, dan dengan arahan dari Pak Nehemia dari Amerika itu teman-teman. Itu yang saya tahu seperti itu. Jadi kebenaran tahun 2015 tanggal 31 Maret itu dia ada di Cirebon. Nah panggil saya, jadi akhirnya ketemu gitu. Nah sebenarnya saya kenal banyak timnya Pak Nehemia di Indonesia gitu. Nah cuman kalau Pak Nehemia ya jarang-jarang di Indonesia, jadi paling ya sekali-kali, mungkin setahun sekali berapa tahun sekali dia ke Indonesia gitu. Jadi intinya gitu teman-teman. Pak Nehemia itu adalah seorang mentor rohani yang mendukung tim pelayanan visi misi Tuhan dalam memberitakan firman Tuhan di Indonesia, baik secara jadi secara rohani maupun hal-hal keperluan duniawinya gitu dari Pak Nehemia support gitu. Itu Pak Nehemia itu seperti itu gitu. Dan cukup senior teman-teman, jadi senior sekali kalau untuk level mentor rohani ya senior gitu. Salah satu materi sharing dari Bapak Nehemia seperti di kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 26 teman, yang bunyinya, aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Maksudnya yaitu bahwa dengan berjalannya waktu teman-teman, kondisi dunia itu kan bukan membaik teman, makin memburuk gitu. Jadi kalau menurut Pak Nehemia di ayat 1 Korintus pasal 7 ayat 26 itu ya maksudnya dipetik bahwa aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia itu tidak untuk tetap dalam keadaannya. Jadi tidak usah harus kepengen punya keinginan yang muluk-muluk, yang tinggi-tinggi gitu, baik urusan duniawi, baik urusan rohani gitu ya kita tetap aja dalam keadaan seperti sekarang aja. Firman Tuhan menganjurkan seperti itu teman-teman. Nah ini disampaikan Pak Nehemia seperti itu. Pengertian tersebut sesuai impresi dari Pak Nehemia itu gitu adalah akan lebih baik jika kita hidup dengan tidak terlalu memaksakan dengan banyak sekali keinginan gitu. Karena target hidup kita sebenarnya adalah bagaimana kita mencoba untuk memaksimalkan genapi firman-firman Tuhan saja gitu. Nah ini kalau orang yang sudah lebih mengerti akan firman Tuhan gitu ya, orang yang sudah akan lebih mengerti rancangan dan kehendak Tuhan, mereka akan sadar teman bahwa hidup di dunia itu bukan mentargetkan diri hal-hal duniawi gitu ya, bagaimana seperti orang dunia atau orang yang keyakinan dalam arti kata rohani tapi masih duniawi gitu. Jadi rohani karena dia merasa mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan, tapi duniawi karena ya dia gayanya, style hidupnya gitu, karakternya seperti orang dunia gitu. Ya yang namanya kenal Tuhan itu ternyata bukan kenal, cuma tahu Tuhan gitu. Yang namanya mengenal firman itu ternyata bukan mengenal firman Tuhan, tapi tahu firman Tuhan. Cuma itu saja teman. Nah kalau tahu dengan kenal yang tadi saya sharing kan beda sekali. Nah orang berkeyakinan itu ya orang yang beragama tapi dalam posisi keyakinan seperti itu teman-teman. Nah kalau kita bicara
pengenalan pengertian akan firman Tuhan yang sebenarnya yang tadi Pak Nehemia katakan, yaitu ya akan lebih baik jika kita itu hidup dengan tidak terlalu memaksakan dengan banyak sekali keinginan, khususnya keinginan duniawi, teman-teman, berkesuksesan duniawi yang terkait urusan harta tahta, penggunaan barang-barang dunia gitu, barang-barang branded, mobil mungkin yang branded ya, kalau yang buat ibu-ibu mungkin tas mungkin yang branded, ya segala macam, teman-teman, yang branded itu yaitu nggak usah dipaksakan gitu, karena kalau bagi impresi Pak Nehemia itu bahwa ya hidup itu sebenarnya bukan untuk itu gitu. Hidup itu adalah bagaimana sampai kita meninggal itu berusaha maksimal untuk menggenapi apa yang firman Tuhan perintahkan bagi hidup kita, teman. Tujuan kita hidup itu sebenarnya itu secara rohani, secara firman Tuhan gitu, secara Tuhan. Meskipun kadang-kadang secara duniawi kan bukan itu, teman. Nah, kalau dari cerita awal muasalnya gitu, ya Tuhan itu kan bukan apa ya, target Tuhan itu bukan bagaimana hidup dengan target duniawi gitu. Karena kalau cerita dari awalnya gitu, ya yang namanya dunia itu memang Tuhan Allah berikan kuasa kepada iblis kok, bukan Tuhan Allah pegangin gitu, ya diberikan kepada iblis. Jadi kalau kita bicara ekstrimnya, teman-teman, apabila kita hidup hanya dengan target sukses duniawi, ya apa bedanya dengan kita menyembah iblis? Kan sama aja kita menyembah iblis gitu, karena kita inginkan seperti yang iblis rancang dan kendaki gitu. Nah, padahal apa yang iblis rancang kendaki soal duniawi itu adalah kan jebakan buat kita, teman-teman. Waktu jebakan dalam arti kata jebakan kita masuk ke dunia akhirat nanti, ya waktu ada penghukuman penghakiman itu gitu, ya kita terjebak gitu ya. Kalau kita tidak bisa melepaskan keterikatan kita dengan duniawi, bagaimana kita bisa pindah ke alam akhirat untuk mendapatkan keselamatan akhirat gitu? Ya pasti kita akan bertahan di sini, di dunia ini gitu. Nah, waktu kita tidak bisa melepaskan, meninggalkan hal duniawi, ya akhirnya kita mati, teman. Mati di dunia ini. Jadi akhirnya kita tidak bisa hidup di sana. Nah, waktu kita mati di dunia ini, ya tidak beda-beda di sananya masuk neraka, teman. Ya karena tidak melakukan firman Tuhan gitu. Kita mati secara tubuh jiwa roh kita di dunia ini dengan tidak melakukan firman Tuhan. Ya konsekuensinya pasti di sananya masuk neraka, teman-teman. Nah, ini yang Tuhan katakan itu. Jadi kalau kita sambung sharingan Pak Nehemia itu ya dengan tujuannya bagaimana kita maksimal genapi firman Tuhan, karena ada firman yang katakan apabila kita bisa menggenapi firman Tuhan itu kan ujung-ujungnya cuma tidak melakukan firman Tuhan, teman-teman, tapi melakukan firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan. Nah, maksimal ini berarti kan bukan cuma melakukan tapi sampai mengajarkan, teman-teman. Nah, apa sih yang kita dapat apabila kita tidak melakukan saja tapi juga mengajarkan? Yaitu firman katakan apabila kita melakukan firman Tuhan, ya kita masuk ke dalam surga, tapi di posisi yang lebih rendah daripada kita mengajarkan firman Tuhan gitu, di posisi lebih tinggi. Itu kalau bicara firman katakan begitu. Dan ada firman katakan juga waktu kita melakukan firman Tuhan kita masuk surga, ya menjadi besar gitu, kalau ukurannya besar daripada kita ukurannya masuk neraka, teman-teman. Nah, tapi balik lagi, apabila kita mengajarkan firman Tuhan, kita itu akan lebih besar gitu, posisi kita itu akan lebih besar. Kalau istilah lebih tinggi atau lebih besar, kalau saya pernah sharingkan itu kan udahlah kita anggap jangan cerita rebutan tinggi atau besar gitu ya. Ya kita bicara ya lebih dekat dengan Tuhan gitu. Apabila kita melakukan firman Tuhan, ya kita akan ketemu Tuhan di dalam surga. Tapi apabila kita mengajarkan firman Tuhan gitu, ya kita akan dekat dengan Tuhan di posisi surga. Nah, karena perbedaan antara satu melakukan firman Tuhan ada di warga surga, dan apabila mengajarkan firman Tuhan ya berarti ya sudah masuk ke dalam tim pemerintahan. Itu secara versi Nasrani, teman. Tapi saya nggak ngerti apakah di versi Muslim atau di versi yang agama lain ada nggak versi seperti Nasrani gitu. Kalau dia Nasrani katakan seperti itu, teman. Ada perbedaan di situ. Jadi melakukan firman Tuhan itu adalah masuk ke dalam surga sebagai warga surga gitu. Tapi apabila mengajarkan firman Tuhan ya berarti akan masuk ke dalam surga dalam kondisi ya menjadi timnya Tuhan, pemerintahan Tuhan di dalam surga gitu, untuk yaitu memimpin warga-warga surga tadi, teman.
bedanya di situ. Nah, cuman kalau mengajarkan di sini kan seringkali saya sharingkan kan mengajarkan ada dua, teman. Kalau mengajarkan versi mentor rohani ya berarti bagaimana mengajarkan teori-teori rohani, itu benar-benar mengajar teori rohani. Tapi kalau mengajarkan versinya kita-kita yang di marketplace, di sekuler sebagai pengusaha atau orang karir, ya bukan mengajarkan teori rohani, tapi ya bagaimana mengajarkan dengan cara memberitakan kesaksian hidup kita berjalan bersama Tuhan di dalam jalur firman Tuhan. Itu saja, teman-teman. Itu udah kena kategori mengajarkan gitu. Nah, ini kalau saya sambung lagi firman di kitab Roma pasal 8 ayat 29, teman-teman, katakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Anaknya di sini Nabi Isa, teman-teman, atau mungkin secara umum saya sering katakan firman Tuhan gitu, supaya si Nabi Isa atau firman Tuhan ini menjadi yang sulung antara banyak saudaranya. Jadi kita yang ngikutin si sulung ini karena yang awalnya Nabi Isa tadi gitu. Nah, kita Nabi Isa kembali ke surga. Nah, Nabi Isa meninggalkan ya firman Tuhan, firman Tuhannya ditinggalkan dalam bentuk ya kalau di Nasrani berarti ya di Alkitab, ya kitab sucinya Alkitab itu. Tapi kalau versi Muslim yang ditinggalkan ya Al-Quran gitu. Jadi ya kita bisa nggak gitu untuk bisa menjadi Nabi Isa atau ini menjadi sulungnya, ya kita jadi ya adik-adiknya kan, saudaranya gitu, untuk bisa melakukan firman Tuhan itu. Serupa gambaran firman Tuhan adalah di situ kan dikatakan ya untuk menjadi serupa dan gambaran gitu, seperti serupa dan gambaran firman Tuhan. Serupa gambaran firman Tuhan adalah hidup dengan melakukan firman Tuhan, termasuk hidup dalam keterkaitan usaha bisnis kita. Jadi prioritas target bukan kesuksesan duniawi atau usaha atau bisnisnya saja, tetapi lebih prioritaskan target genapi firman Tuhan untuk jadi berkat sesama kita, baik berkat jasmani pun rohani. Jadi ini kalau kita sudah lebih dewasa rohani, teman-teman, ya kita itu seperti itu, teman. Jadi kalau saya umpamakan saya pengusaha atau teman-teman saya yang pengusaha dan juga orang-orang yang berkarir gitu kan. Nah, ya ini kuncinya gitu, teman-teman. Jadi kalau kita bicara kita pengen melakukan firman Tuhan itu, ya hidup kita itu sebagai pengusaha gitu, sebagai orang bisnis gitu, tidak cuma melulu urusannya bagaimana sukses dunia, targetnya sudah bukan itu lagi, teman-teman. Jadi kalaupun misalnya Tuhan beri banyak peluang gitu, ya yang kita pikirin itu bukan bagaimana untuk menyukseskan duniawinya gitu, mensukses usaha kitanya, bukan itu, teman-teman. Tapi prioritas kita itu minimal akan berpikir bahwa kalaupun peluang usaha ini digarap, apa sih gitu yang kita bisa dapatkan untuk kepentingan rohaninya gitu. Waktu kita belum dewasa rohani kan tidak begitu, teman-teman. Yang penting ada peluang usaha ya kita samber aja ya untuk uber target-target pencapaian sukses duniawi gitu. Tapi waktu kita sudah lebih dewasa rohani, rasanya kalaupun timbul peluang bisnis yang di dalam benak kita, dalam pikiran perasaan kehendak kita itu sudah tidak bisa pikiran perasaan kehendaknya kita sebagai manusia, teman-teman. Tapi kita akan mengkonversikan kepada pikiran perasaan kehendak Tuhannya apa gitu. Ya kalaupun ada peluang seperti ini, apa sih gitu yang bisa didapat untuk rohaninya gitu. Polanya akan begitu, teman-teman. Nah, waktu kita bisa pertahankan pola seperti itu, Tuhan itu makin melimpahi peluang-peluang usaha baru itu, teman-teman. Karena buat Tuhan, yang Tuhan takutkan itu apabila kita belum dewasa rohani, yang Tuhan paling takutkan itu waktu ada peluang-peluang usaha, kita malah jadi terjerambab seperti orang duniawi, orang yang berkeyakinan, jadi masuk ke dalam target utamanya adalah mensukseskan duniawi. Waktu target utamanya sukseskan duniawi, ya berarti urusan target keselamatan akhiratnya yang ditinggal, teman-teman. Tuhan tuh takut banget itu gitu. Jadi ya kalau dari pengalaman saya dan teman-teman saya gitu ya, kuncinya gitu, teman. Apabila kita
makin dewasa rohani, apabila kita makin tahu bahwa memprioritaskan hidup itu adalah keselamatan akhirat, itu biasanya Tuhan mulai memberi peluang-peluang terus gitu. Tapi waktu kalau kita sudah ditentukan dan dipilih Tuhan untuk menjadi bersama Tuhan gitu, ya biasanya gitu, selama kita belum dewasa rohani, ya Tuhan tidak memberikan peluang gitu. Bahkan kita dihabisi gitu sampai dikasih permasalahan terus-menerus sampai habis gitu. Tapi begitu kita sudah bisa mulai berpikir dewasa rohani, justru dibalik sama Tuhan, dikasih peluang-peluang. Nah, peluang-peluang ini juga akhirnya diuji coba kita lagi. Ya, apakah kita bisa benar-benar sudah berubah gitu. Ya, bahwa kalaupun peluang itu mau digarap, nomor satu yang dipikirin itu bukan bagaimana peluang ini bisa kita dapatkan untuk mensukseskan duniawi, bukan itu teman. Tapi peluang itu apa gitu yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rohani. Ya, dalam arti kata, apakah ini akan menjadi berkat buat internal orang-orang kitanya gitu ya, atau mungkin juga bisa jadi berkat untuk eksternal orang-orang kitanya. Nah, ini yang kita mesti pikirkan teman. Itu biasanya prioritas satunya itu gitu. Itu bukan di andai-andai. Itu kalau sudah dewasa rohani pasti udah nomor satu itu dulu teman. Nah, setelah itu terjadi baru kan nanya ke Tuhan, Tuhan apa benar ini kita perlu garap gitu. Jadi udah bukan menjadi satu ambisi lagi untuk mendapatkan peluang usaha baru, udah bukan itu teman-teman. Bahkan kalau kita bicara pakai yang tadi gitu, ya waktu timbul peluang baru itu malah jadi akhirnya kita kan bergerak gitu. Ya berarti firman yang tadi dikatakan di kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 2 itu kalau dari sisi rohani yang Pak Nehemia sharingkan itu, aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi dunia untuk tetap dalam keadaannya. Tuh maksudnya jadi ngapain kita mesti bergerak lagi gitu. Ya nanti jadi nambah beban gitu. Nah, itu yang maksud Pak Nehemia sharingkan seperti itu. Nah, sehingga akhirnya orang yang sudah dewasa rohani dan mengenal contohnya di kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 26 ini, akhirnya ya bisa berpikir bahwa ambil jangan ya peluangnya gitu. Kalaupun secara duniawi dianggap bagus banget, tapi tetap kepikiran begitu, ambil jangan itu. Ya kalau ambil itu jadi beban gitu loh. Jadi akhirnya mikir begitu. Kenapa? Karena targetnya bukan berarti mau berkesuksesan duniawi. Nah, kecuali kalau memang kita dengan dewasa rohani, dengan pola pikir, apabila kita ambil peluang ini gitu, peluang bisnis yang Tuhan beri kepada kita ini untuk kepentingan berkat untuk sesama, yang baik untuk berkat duniawi maupun berkat rohani. Nah, itu cerita lain, itu untuk orang lain tuh, untuk sesama. Tapi untuk kitanya, ya untuk kitanya berarti kan untuk mengisi gitu, bagaimana untuk bisa makin maksimal menggenapi apa yang firman Tuhan perintah peraturkan. Jadi dari dua sisi begitu teman. Dari sisi kita pribadi berarti dengan adanya peluang usaha yang baru itu menjadi apa ya, lebih maksimal menggenapi firman Tuhan gitu ya, dalam arti kata jadi kita makin melakukan firman Tuhan, makin banyak melakukan firman Tuhan, dan kita juga makin mengajarkan teman-teman, mengajarkan dalam bentuk memberitakan kesaksian firman Tuhan kepada semakin banyak orang kan, karena adanya peluang usaha baru ini baik untuk internal maupun eksternal. Nah, itu kalau bicara dari sisi kita, dari sisi kita pribadinya gitu. Jadi bagaimana timbul peluang untuk bisa lebih maksimal menggenapi firman Tuhan, itu dari sisi pribadi kita. Tapi kalau dari sisi sesama kita yang tadi kan, bagaimana kita bisa menjadi berkat untuk orang lebih banyak gitu, baik urusan berkat rohani maupun jasmani. Meskipun pada awalnya biasanya pada umumnya sih masyarakat sesama kita yang belum mengenal Tuhan atau firman Tuhan, ya biasanya dia minta pembuktian duniawi dulu teman-teman. Ya tidak apa-apa gitu ya, memang awalnya Tuhan juga kirim kita dengan mujizat dulu. Kalau di kitab perjanjian lama, yang itu kan di Nasrani kan nyata banget gitu ya, bahwa untuk orang-orang yang masih bayi rohani atau anak-anak rohani, Tuhan latih dengan mujizat dulu teman-teman. Tapi setelah nanti dia sudah mengakui keberadaan akan Tuhan gitu, mengakui akan firman Tuhan, ya biasanya udah kembali, sudah bukan bicara mujizat, tapi sudah lebih bicara ke arah bagaimana jadi belajar gitu melakukan firman Tuhan untuk mengharapkan janji-janji Tuhannya teman-teman. Jadi bukan mujizatnya, tapi janji Tuhannya yang diuber gitu.
Nah, ini bedanya orang yang sudah dewasa rohani sama belum seperti itu, teman-teman. Jadi ini mudah-mudahan teman bisa mendapatkan input dari saya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita yang sudah dewasa rohani itu, kita tidak akan mentargetkan hidup itu dalam hal-hal sukses duniawi, tapi kita akan lebih mentargetkan hidup itu ya untuk maksimal menggenapi apa yang diperintah peraturan oleh Tuhan itu gitu. Jadi lebih ke arah rohaninya, teman-teman, daripada sukses duniawi, lebih ke arah keselamatan akhiratnya daripada sukses duniawinya. Maksudnya gitu, teman-teman. Belajar hidup di sisa umur kita untuk genapi apa yang firman perintah dan peraturkan, bukan genapi keinginan dari hawa nafsu duniawi kita. Nah, ini nih, teman, ini yang kita mesti belajar terus dari sharingnya Pak Nehemia itu, ya ini, teman-teman. Jadi bagaimana sih semakin kita dewasa rohani, kita seharusnya makin belajar bukan untuk menggenapi apa keinginan kita gitu. Yaitu orang dunia kan uber itu, teman-teman. Bagaimana hidup untuk menggenapi keinginan hawa nafsu duniawinya manusia gitu. Nah, takutnya gitu, kembali lagi, teman-teman, waktu Nabi Isa waktu puasa pertama gitu 40 hari itu, pencobaannya itu hal-hal duniawi, teman-teman. Yang di Tuhan ajak itu hal duniawi gitu. Karena kalau dari prinsip rohani, yang namanya ujian cobaan yang berupa yang terkait dengan uang itu, yang Tuhan simpulkan bahwa musuh Tuhan yang paling berat itu kan adalah cinta uang, teman. Nah, kalau kita konversikan cinta uang ke dalam pemenuhan nafsu duniawi kita, itu kan tidak jauh-jauh dari urusannya. Uang itu terkait dengan harta, teman-teman, udah pasti gitu ya. Uang itu nanti kaitannya dengan tahta gitu ya. Uang itu kaitannya dengan pemenuhan nafsu-nafsu duniawi. Itu yang ditawarkan oleh iblis kepada Nabi Isa waktu puasa. Nah, sama aja, teman. Sampai hari ini pun iblis juga menawarkan kepada setiap kita gitu, sebagai penerus dari Nabi Isa ini gitu. Ya ditawarkan seperti itu gitu. Nah, tinggal masalahnya ya tidak ngerti apakah audible kita mendapat tawaran dari iblis seperti itu ya, atau dalam bentuk ya cuman di pikiran, perasaan, dan kehendak kita aja, di jiwa kita aja gitu. Iblis tanamkan pikiran itu bahwa ya kita mau milih urusan duniawi atau urusan surgawi gitu, urusan rohani gitu. Cuma itu aja, teman. Tapi yang jelas firman katakan bahwa yang namanya hal-hal duniawi itu adalah ya miliknya iblis gitu. Jadi apabila kita dalam hidup itu hanya menginginkan gitu, menghendaki urusan duniawi, ya apa bedanya dengan kita menyembah iblis? Sama aja, teman. Ya berarti kita menyembah iblis gitu. Nah, kalau kita menyembah Tuhan Allah, bukan sasarannya itu. Menyembah Tuhan Allah adalah bagaimana ya mendapatkan selamat hidup di akhirat, bagaimana mendapatkan damai sejahtera dan sukacita di dalam akhirat gitu. Nah, ini yang kita mesti belajar, teman-teman. Meskipun kalau memang kita sudah cukup dewasa rohani di dunia ini, sebenarnya kita juga bisa, teman-teman, mendapatkan damai sejahtera dan sukacita di dunia ini loh, bukan di alam akhirat gitu. Ya, di dunia ini kita bisa dapat. Kenapa? Ya karena pola pikir kita sudah tidak seperti orang duniawi gitu. Ya, pengenalan, pengertian kita gitu akan kebenaran hidup itu sudah bukan seperti orang dunia lagi. Ya, kita sudah dengan pengenalan, pengertian begitu. Nah, akhirnya apa? Ya, orang dunia menganggap kita masih hidup dunia kok aneh gitu ya. Orang tidak melakukan hal-hal seperti yang dilakukan orang-orang dunia, tapi kok bisa tenang aja gitu. Karena si pelaku firman ini yang sudah dewasa rohani itu ya dia mendapatkan apa ya? Kalau di firman katakan dia mendapatkan satu kepuasan yang sempurna, teman-teman. Kepuasan yang sempurna, dia juga mendapatkan kebahagiaan yang sempurna gitu. Nah, kepuasan dan kebahagiaan yang sempurna ini yang tidak bisa dijelaskan gitu kepada orang dunia, teman-teman. Jadi ada sukacita di dalam penderitaan di dunia ini gitu, ada sukacita di dalam duka cita di dunia ini. Nah, ini yang tidak bisa dijelaskan kepada orang dunia, teman-teman. Ya hanya pelaku firman atau yang sudah dewasa rohani ini yang bisa merasakan itu gitu ya, bahwa ada kebahagiaan yang memuaskan, ada sukacita yang memuaskan, ada
ada apa ya, jadi ya kepuasan yang sempurna itu, kebahagiaan sempurna itu gitu. Ya itu ya kembali lagi, sempurna itu adalah punya Tuhan, ya berarti ya kalau memang kita sudah masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, kita sudah memang benar-benar full melakukan perintah peraturan Tuhan, ya kita pasti akan dapat hal yang sempurna tadi. Jadi yang hal sempurna tadi yang kadang-kadang ditertawakan oleh orang-orang dunia, orang lagi nggak punya apa-apa kok tenang-tenang aja sih gitu, orang nggak punya itu kok happy-happy aja. Itu karena tadi balik lagi ada satu kebahagiaan gitu dan kepuasan yang sempurna yang dari Tuhan yang tidak bisa dijelaskan gitu dengan kata-kata oleh orang dunia, dan yang cuma bisa dirasakan oleh orang yang sudah dewasa rohani akan merasakan itu. Nah, orang seperti ini jangan dikategorikan orang ini tidak maju usahanya, teman-teman. Jadi kembali lagi, masalah besar kecil sedangnya usaha tidak terkait dengan ukuran ini. Jadi buat Tuhan pengen kecil sedang besar usaha itu ya sama aja. Cuman logikanya kan teman-teman, apabila kita semakin dewasa rohani, semakin kita bisa menjadi berkat untuk sesama kita gitu. Ya kenapa tidak gitu ya. Ya kita harus berani hadapi itu gitu ya. Bagaimana kita untuk menjadi besar bukan demi dunia, kesusahan duniawi, tapi kita menjadi besar karena memang ya tadi untuk bisa lebih maksimal menggenapi firman Tuhan gitu. Dan juga bagaimana untuk bisa menjadi berkat buat sesama kita, baik urusan duniawi maupun rohaninya. Sisa hidup kita itu benarnya tinggal itu aja, teman-teman. Jadi kembali lagi, bukan ukuran itu besar kecil sedangnya usaha kita, ya sukses dunia kecil sedang atau usaha sukses dunia kita, tapi lebih ke arah bagaimana kita dengan peluang-peluang usaha yang kecil sedang besar ini ya bisa lebih maksimal, teman, bisa maksimal untuk bisa menggenapi firman Tuhan, dan untuk bisa maksimal untuk menjadi ya itu berkat untuk sesama kita, baik yang di internal usaha kita, orang-orang yang di internal usaha kita, atau orang-orang yang di eksternal usaha kita, teman-teman. Jadi ada 3, teman-teman ya, yang kita bisa manfaatkan kalau bisnis kita besar itu. Satu, kitanya bisa lebih maksimal menggenapi perintah peraturan firman Tuhan karena maklum beragamnya permasalahan gitu. Yang kedua, bisa menjadi berkat buat sesama kita di internal kita, dan yang ketiga bisa menjadi berkat untuk sesama kita di luar eksternal kita. Oke teman-teman, see you, bye-bye.